Hai hai hai, selamat pagi Pak Jon dan teman-teman. Kali ini bertemu lagi dengan saya Noviatri Permatasari, NIM 1822141038. Saat ini saya akan melanjutkan bagian dari teman saya yaitu System Development and Organizational Change. Kali ini saya akan membahas pada halaman 520 sampai 524. Ini adalah figur 13.1 yaitu Organizational Change, Career, Risks, and Rewards. Bentuk paling umum dari perubahan organisasi adalah otomatisasi dan rasionalisasi. Strategi ini bergerak lambat dan mengalami perubahan yang lambat juga dan memberikan keuntungan yang kecil tetapi memungkinkan sedikit resiko. Otomatisasi awal adalah rasionalisasi prosedur. Otomatisasi sering mengungkapkan hambatan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang ada menjadi sangat rumit. Rasionalisasi prosedur adalah penyederhanaan prosedur operasi standar. Sebagai contoh, sistem MoneyGram untuk menangani transfer uang global tidak hanya efektif karena menggunakan teknologi komputer, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnisnya untuk operasi back office. Lebih sedikit langkah manual yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah rasionalisasi prosedur. Sering dijumpai pada program-program pembuatan serial peningkatan kualitas berkelanjutan dalam produk, layanan, dan operasi. Semacamnya sebagai manajemen kualitas total atau TQM dan 6 Sigma. Total Quality Management atau TQM membuat pencapaian kualitas menjadi tujuan dan tanggung jawab dari semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Six Sigma adalah ukuran khusus kualitas, mewakili 3,4 cacat per 1 juta peluang. Sebagian besar perusahaan tidak dapat mencapai tingkat kualitas ini, tetapi menggunakan Six Sigma sebagai tujuan pengemudi program meningkatkan kualitas yang berkelanjutan. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah proses bisnis mendesain ulang, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Desain ulang proses bisnis ini mengatur ulang alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan menghilangkan tugas yang berulang-ulang. Dan membutuhkan banyak kertas juga, bahkan terkadang desain baru itu menghilangkan pekerja juga loh. Lalu yang berikutnya adalah rasionalisasi prosedur dan desain ulang. Proses bisnis terbatas pada bagian tertentu dari bisnis. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat mempengaruhi desain seluruh organisasi dengan mengubah cara organisasi menjalankan keluar dari bisnisnya atau bahkan sifat bisnisnya. Misalnya saja perusahaan angkutan dan truk jarak jauh Schneider National menggunakan sistem informasi baru untuk mengubah model bisnisnya. Schneider menciptakan bisnis baru mengelola logistik untuk perusahaan lainnya. Berikutnya adalah proses pembangunan rencana bisnis. Bisnis saat ini mencoba menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Perusahaan mempraktikkan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu strategi ini terpenting. Ketika sistem digunakan untuk memperkuat yang salah model bisnis atau proses bisnis, bisnis bisa menjadi efisien dalam melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukannya. Manajer perlu menentukan proses bisnis yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses bisnis ini akan membantu kinerja bisnis. Lalu untuk berikutnya adalah analisis proses yang ada. Proses bisnis yang seharusnya tim desain proses mengidentifikasi langkah-langkah yang berlebihan, tugas padat kertas, kemacetan, dan inefisien lainnya. Gambar 13.2 ini mengilustrasikan proses bagaimana adanya untuk membeli buku dari toko A secara fisik. Kita bisa melihat bahwa dalam proses ini banyak langkah dan kekuatan yang harus ditempuh oleh pelanggan, yaitu pelanggan harus berjalan ke toko buku, menanyakan apakah stok buku ada. Jika tidak ada, maka pelanggan harus pergi ke toko buku lain untuk mencari buku yang diinginkannya. Cukup ribet ya teman-teman.
Lalu yang ketiga adalah desain proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim desain proses akan berusaha memperbaiki proses dengan merancang yang baru. Proses baru yang disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk perbandingan dengan proses lama. Gambar 13.3 ini mengilustrasikan bagaimana proses pembelian buku dapat didesain ulang, manfaatkan internet. Pelanggan bisa mengakses toko buku online melalui internet dari komputernya, lalu menelusuri katalog buku, dan mencari apa buku yang diinginkannya. Jika buku ada, tinggal membeli dan membayarnya melalui internet dan juga mengirimkan alamat rumahnya. Jadi pelanggan tidak perlu susah-susah untuk ke toko buku. Proses baru ini jauh lebih efisien dan hemat waktu tentunya. Lalu yang berikutnya adalah menerapkan proses baru. Setelah proses baru selesai secara menyeluruh, dimodelkan dan dianalisis, itu harus diterjemahkan ke dalam satu set prosedur baru dan aturan kerja. Di dalam proses ini, jika terjadi suatu permasalahan, maka akan dilakukan perbaikan oleh karyawan. Dan yang terakhir adalah pengukuran berkelanjutan. Setelah proses diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu terus diukur. Mengapa? Karena proses mungkin bisa saja memburuk seiring dengan berjalannya waktu, karena karyawan mungkin bisa saja kembali ke metode lama atau mungkin kehilangan keefektifannya jika bisnis mengalami perubahan lain. Meskipun banyak perbaikan proses bisnis bersifat inkremental dan sedang berlangsung, ada saat-saat ketika perubahan yang lebih radikal harus terjadi. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.